Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami, Allah Bapa yang memberkati kami senantiasa hingga saat ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan bahwa setiap anugerah dan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa hingga saat ini Tuhan kami boleh diberikan waktu kembali merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu hari ini, buat kami mengerti Bapa dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Saudaraku, dalam kehidupan kita, permasalahan dan sakit penyakit seringkali bertubi-tubi datang menghantam kita. Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidup kita, dan itulah saat di mana kita hidup seolah-olah ditutup dengan kain sehingga terasa gelap. Tetapi dengan situasi itu justru kita dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji, memiliki karakter yang berkualitas dan lebih percaya untuk mengandalkan Tuhan. Keadaan yang seolah-olah menutup hidup kita bukan berarti Tuhan menghukum atau tidak mengasihi kita. Tetapi sebaliknya saudaraku, justru hal tersebut akan membuat kita pada sesuatu yang lebih baik dan akan lebih dekat dengan pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Sakit penyakit dan permasalahan seringkali jadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, itu adalah ujian iman untuk membuat kita naik lebih lagi. Bila kita mampu bersyukur, mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang Tuhan kehendaki, dan juga kita mampu memohon pertolongannya senantiasa untuk sembuh dari sakit penyakit kita, maka kita sudah pada tahap iman yang jauh lebih baik daripada orang-orang lainnya. Pahamilah saudaraku bahwa iman terbentuk dari pengharapan yang dilakukan waktu demi waktu dan dijalankan dengan taat dan sungguh kepada Tuhan. Jadi, meskipun kita seringkali diperhadapkan pada kehidupan yang seringkali tertutup, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu membuktikan dirinya setia dari waktu ke waktu. Meskipun Dia harus menguji kita, menyaring dan memurnikan iman kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup ini, tidak goyah akan godaan dunia ini, dan tetap pada jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih firman-Mu Bapa mengingatkan kami bahwa ketika kami tahu ada permasalahan bahkan sakit penyakit yang menerpa kehidupan kami, itu Tuhan izinkan bagi kami untuk menuju tahap yang lebih baik. Tetapi kami sebagai manusia Tuhan sering lemah iman, sering mengandalkan kehebatan kami mengatasi segala sesuatunya. Ampuni kami Tuhan bahwa kami seringkali melupakan Tuhan. Biarlah Tuhan firman hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus-menerus menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami, berserah sepenuhnya pada rancangan Tuhan, dan mengandalkan solusi dari Tuhan senantiasa, sehingga kami boleh melihat pada akhirnya segala sesuatu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, Roh Kudus Tuhan yang mampu mengajari kami dan membuat kami dalam hidup ini menjadi lebih baik hari demi hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati senantiasa bangsa negara kami.
Pemulihan hari demi hari boleh terjadi ya Tuhan. Keadaan ekonomi yang membaik boleh terjadi dan rakyatmu boleh lebih sejahtera dari hari ini. Pakai pemerintahan yang telah Tuhan tunjuk untuk memimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan. Biarlah Bapa bangsa negara kami boleh semakin baik ke depannya dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Kiranya senantiasa Tuhan memakai gereja Tuhan sebagai alat pelayanan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan, dan senantiasa menyatakan Tuhan dalam pelayanan kepada banyak orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan memancarkan kasih Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang buat pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh bahu-membahu dalam menyatakan pelayanannya bagi Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan yang masih dalam proses pengurusan perizinan, Tuhan yang bantu prosesnya, Tuhan yang bukakan jalan, supaya pada waktunya Tuhan, gereja Tuhan boleh memiliki perizinan yang tetap. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh beribadah dengan tenang dan aman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga kami, biarlah Tuhan yang lindungi dan jagai, sertai dimanapun keluarga kami beraktivitas, dan Tuhan yang memakai keluarga kami juga untuk menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati Tuhan usaha dan pekerjaan kami, tambahkan berkat rezeki, kesehatan di dalam kami mengusahakannya, sehingga dengan berkat Tuhan tercukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Dan kami pun boleh berbagi untuk menolong sama kami. Ajar kami Tuhan bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan. Bapa di surga, sepanjang hari ini kehidupan kami, biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan. Boleh kami senantiasa hidup dalam jalan Tuhan. Biarlah kami pun selalu bersyukur dan mengingat Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menolong kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.